Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kriselina Harimo dengan NIM 25211011. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari perancangan saya, yaitu studi perancangan arsitektur 2 dengan tugas rumah hunian 2 lantai. Baik, kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu kerangka berpikir, di mana bagian ini adalah pola yang membentuk dari awal pemikiran dari mulai tornya, statementnya, terus side-nya yang dimana dia memiliki analisis non-fisik, terus analisis fisik yang memiliki sintesisnya juga, terus kemudian turun ke desain yang dimana keterhubungan langsung sama gambar kerja dan juga sounding design. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan. Baik, kita masuk ke dalam latar belakangnya, yaitu perancangan rumah tinggal yang dibangun bagi sebuah keluarga modern dengan 2 anak yang berusia remaja sekitar 17 tahun dan juga anak sekolah dasar yang berkisar 7 tahun, menuntut perhatian khusus terhadap aktivitas harian yang beragam dan padat. Kehidupan keluarga ini juga mencerminkan pola keseharian yang cukup, di mana setiap anggota memiliki kebutuhan ruang yang berbeda namun tetap harus saling terhubung dalam satu kesatuan rumah. Nah, tujuannya sendiri adalah membuat sebuah rumah hunian yang layak untuk ditinggali maupun untuk beraktivitas di dalamnya. Sebuah kenyamanan untuk keluarga tersebut di rumahnya untuk beraktivitas di tempat panas. Terus kemudian melihat posisi rumah yang menghadap ke arah barat juga. Dan identifikasi masalahnya sendiri adalah yang pertama, keterbatasan lahan yang dipilih adalah lahan yang sudah mepet di kawasan perumahan, di mana pada sekitar site di tahun-tahun sebelumnya itu belum memiliki kepadatan seperti pada 3 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah posisi atau area rumah yang menghadap ke arah barat atau arah terbenamnya matahari, yang menyebabkan beberapa area rumah pada siang sampai sore hari menjadi panas. Dan rumusan masalahnya adalah bagaimana cara kita merenovasi rumah hunian 2 lantai di perumahan yang padat sehingga kita bisa mengakomodasi segala aktivitas satu keluarga. Dan yang kedua adalah bagaimana penerapan posisi rumah yang cocok untuk menghadapi iklim di kota Manado itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah TOR atau Term of Reference, yang dimana melihat bobot dan model tugas yang diberikan dengan satu keluarga modern yang memiliki 2 anak yang bisa berkisar 7 tahun dan 7 tahun, atau perbedaan antara 10 tahun dengan skala aktivitasnya yang sibuk. Terus kebutuhannya sendiri yang meliputi kegiatan di luar rumah seperti anak-anak di halaman rumah, kegiatan para orang tua yang di dalam rumah mulai dari memasak, mandi, bekerja di dalam rumah, tidur, makan, dan lain-lain. Terus batasan pada perancangan kali ini yaitu renovasi rumah hunian yang layak untuk ditinggali satu keluarga modern dengan 2 anaknya, yang membuat kenyamanan bagi penghuni untuk beraktivitas masing-masing dan renovasi rumah yang modern style. Kemudian existing site-nya sendiri atau lokasi site-nya sendiri itu terletak di Kepulauan Sulawesi, Provinsi Sulut atau Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, di Kelurahan Buha atau di Perum Camar Buha. Dan juga kita masuk ke dalam analisis, yang dimana analisis yang pertama adalah penghuninya, yang dimana bisa kita lihat sendiri penghuni dari rumah tersebut adalah sebuah keluarga cemara dengan memiliki bapak, ibu, dan juga anaknya yang berkisar-kisaran 46 tahun bapaknya, anaknya yang pertama umur 17, anaknya yang kedua umur 9 tahun, dan ibunya berumur 48 tahun dengan pekerjaan masing-masing, yaitu dokter dan juga pelajar, dan yang terakhir adalah ibu rumah tangga. Kemudian kegiatan di dalam rumahnya sendiri itu meliputi dari anak pertama dari bangun tidur, mandi, terus bersiap ke sekolah, dan kemudian siangnya kembali ke rumah bersantai, lalu olahraga, dan juga makan bersama di dalam ruang keluarga pas malam hari. Kemudian anak keduanya juga tidak sama jauhnya, yang dimana bangun pagi langsung mandi, sarapan, terus ke sekolah, dan juga olahraga di sore hari, dan juga makan di malam harinya, dan yang paling terakhir adalah belajar sebelum tidur. Kemudian kegiatan dari ibunya sendiri tidak jauh berbeda dari mereka juga, yang dimana masak, bangun, terus
membangunkan suami dan anak kedua, terus kemudian membersihkan rumah, memasak malam, dan juga makan bersama di malam hari bersama keluarga kecilnya, dan mencuci piring bersama suaminya. Terus kemudian mandi di malam hari sebelum tidur. Kemudian kegiatan di rumah dari bapaknya sendiri itu juga masih sama. Kita masuk ke dalam analisis non fisik, yaitu kebutuhan ruang, di mana ketika kita sudah mengetahui apa segala aktivitas yang mereka lakukan, maka bisa dikelompokkan dari kebutuhan ruang yang mereka butuhkan, mulai dari bapaknya itu kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, halaman depan, ibunya yang memiliki kebutuhan ruang yaitu kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, ruang makan, dan anak pertamanya yang meliputi kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, halaman depan. Dan yang terakhir adalah anak kedua, yang dimana meliputi kamar tidur, kamar mandi, ruang makan, akses untuk keluar rumah, area bermain voli, dan juga teras belakang. Kemudian dari kebutuhan yang mereka inginkan, maka bisa dikelompokkan sebagai kamar tidur utama plus kamar mandi, terus ruang tamu, WC umum, dapur, ruang cuci, ruang makan, ruang keluarga, garasi, terus kamar tidur anak 1-2, kamar mandi 1-2, teras depan, teras samping, dan juga kamar tamu. Dan tambahannya sendiri, yaitu halaman samping dan juga balkon di lantai 2. Terus kita masuk ke dalam analisis non-fisik, yaitu besaran ruang. Yang dimana besaran ruang ini sendiri adalah sebuah perhitungan yang dimana kita bisa menghitung mulai dari perabot sehingga kita bisa mendapati sebuah luasan dari ruangan tersebut, yang dimana bisa kita lihat di sisi kiri yang mempunyai ruangannya sendiri dengan luasan-luasan perabotnya, yaitu teras dan juga ruang tamu, dan juga di sisi kanan itu ada gambar di mana itu meliputi kamar tamu dan juga kamar mandi umum. Dan yang terakhir adalah gambar di bawah, di mana meliputi 4 ruangan, yaitu ruangan dapur, ruangan makan, garasi, dan juga ruang cuci pakaian. Kemudian kita masuk ke dalam hubungan ruang atau hubungan antar ruang yang menyatukan antara ruangan satu dan juga ruangan lainnya, yang dimana bisa kita lihat di ruangan lantai 1 itu memiliki total 10 ruangan, yang dimana meliputi kamar tidur utama plus kamar mandi, ruang tamu, WC umum, carport, ruang makan, ruang cuci, teras depan, teras samping, kamar tamu, dan juga dapur. Terus di setiap tabel itu memiliki simbol-simbolnya sendiri, yang dimana meliputi terhubung secara langsung atau bulat sempurna, terhubung secara tidak langsung atau setengah lingkaran, dan juga tidak terhubung yang tidak memiliki simbol apapun. Yang dimana bisa kita lihat pada tabel tersebut, sebagian atau kebanyakan tabel diisi dengan simbol-simbol yang tidak terhubung karena banyak ruangan yang sepertinya jauh dari jangkauan ruang-ruang lainnya. Terus, kemudian kita masuk ke dalam hubungan ruang atau bubble diagramnya sendiri, yang dimana bubble diagram ini adalah representasi dari diagram matriksnya sendiri, dimana kita bisa melihat dari beberapa ruang yang terhubung secara langsung, bahkan ada yang secara tidak langsung dan tidak terhubung sama sekali. Mulai dari WC umum yang terhubung secara langsung ke ruang tamu, dan ruang tamu yang secara tidak langsung itu terhubung dengan ruang makan dan area tangganya sendiri. Dan juga ada beberapa yang masih banyak lagi. Kemudian kita masuk ke diagram matriks lantai 2, yang dimana lantai 2 sendiri itu ruangan yang sangat-sangat private. Jadi bisa kita lihat dari ruangan-ruangannya itu meliputi ruang keluarga, kamar tidur anak 1-2, kamar mandi 1-2, dan juga balkon. Yang dimana simbolnya masih tetap sama, yang dimana simbol pertama itu bulat sempurna atau terhubung secara langsung, dan bulat setengah atau terhubung secara tidak langsung, dan tidak terhubung yang tidak memiliki simbol apapun. Kemudian pada bubble diagramnya itu sendiri, itu dia memiliki beberapa ruangan yang
secara langsung terhubung, ada yang tidak terhubung secara tidak langsung, dan ada yang tidak terhubung sama sekali. Kemudian kita masuk ke dalam data view, yang dimana data view sendiri itu pada sisi barat terlihat kurang bagus karena sudah diisi oleh pemukiman warga. Sedangkan view dari sisi utara terlihat bagus, tapi jika di lantai 2-nya sendiri karena terlihat pemandangan gunung dan juga langit. Nah, pada sisi selatan itu terlihat bagus karena memiliki pemandangan gunung dan pemandangan langit yang indah. Dan juga dari sisi selatan sendiri, bangunan dari luar site itu memiliki focal point. Jadi dari luar site itu bisa langsung melihat ke dalam site. Oke, yang kedua adalah analisisnya. Ketika kita sudah mendapatkan data-data yang tadi, maka kita masuklah ke dalam analisisnya, yang dimana sisi barat dan sisi utara itu kita bisa menerapkan pucuk merah sebagai estetika dan keindahan dalam site, dan juga fungsi lainnya adalah menyerap polusi yang masuk ke dalam site. Nah, dari sisi selatan timur itu menerapkan pohon bungur yang terletak di site sebagai peneduh dan estetika tampilan juga. Nah, pohon bungur sendiri itu bisa kita dapati dan juga bisa kita beli benihnya yang banyak terjual di sekitaran site. Dari sisi selatan sendiri itu kita harus mempertahankan pohon mangga yang terletak di site sebagai peneduh dan juga estetika di tampilan dalam site-nya sendiri. Nah, dari analisisnya kemudian kita masuk ke sintesisnya, di mana kesimpulannya adalah sisi barat dan sisi utara itu kita menerapkan pohon pucuk merah sebagai penyerap polusi udara yang masuk ke dalam site sekaligus estetika. Nah, di sisi selatan kita harus mempertahankan pohon mangga sebagai penyejuk dan juga estetika. Dari sisi selatan timur itu penerapan pohon bungur sebagai estetikanya, yang dimana dari luar, dari focal point-nya site sendiri itu bisa membuat sebuah kelebihan tersendiri atau estetikanya. Terus selain dari vegetasi yang kita tanamkan, yaitu kita menempatkan ruang-ruang yang sesuai dengan pemandangan yang estetik seperti tangga atau ruang makan yang berada di sisi utara, dan juga teras depan yang berada pada sisi selatan atau sisi bawah, dan juga di lantai 2-nya sendiri itu kita menempatkan ruang yang memang sangat cocok untuk pemandangan di sisi utara, misalnya kamar mandi 1, kamar anak 2, terus kamar tidur utama dan kamar mandi di sisi selatan. Nah, kemudian di sisi selatan penempatan ruang bersama yang cocok untuk pemandangan di sisi selatan, yaitu ruang bersama untuk keluarganya sendiri, yaitu ruang keluarga, atau bahkan balkon yang dimana penempatannya pada sisi barat yang cocok untuk pemandangan di sore hari atau melihat pemandangan sunset. Kemudian kita masuk ke dalam data matahari. Nah, pada saat jam menunjukkan pukul 06 pagi, suhu di lokasi site itu menunjukkan bahwa pada lokasi site masih sejuk dari arah timur. Nah, saat pukul sudah menunjukkan jam 10 sampai dengan jam 1 siang, itu suhu di lokasi site sangat panas sehingga bagian tengah dari lokasi site itu sendiri terpapar langsung oleh matahari. Dan ketika pada saat jam menunjukkan pukul 3 sore, itu suhu di lokasi site sedikit menurun dan penghuni rumah bisa duduk atau bersantai di depan teras atau balkon di lantai 2-nya. Nah, pada sisi barat sendiri ketika sore itu ada beberapa area yang dia adem karena tertutup oleh pemukiman warga, dan pada sisi timur site itu adalah lokasi yang paling adem dan lembab karena kurang terpapar oleh matahari dan juga terhalang oleh 2 rumah yang menutupi area tersebut atau oleh 2 rumah yang sudah dibangun terlebih dahulu. Kemudian dari data-data tersebut kita masuklah ke dalam analisisnya, yang dimana pada sisi utara dan juga barat itu kita membuat taman untuk estetika pada site-nya sendiri dong. Terus kemudian pada sisi timur itu kita menerapkan tanaman vetiver, yang dimana tanaman vetiver sendiri adalah tanaman yang memiliki akar yang panjang atau serabut yang panjang yang bisa untuk menyerap air dan menyalurkannya ke dalam tanah agar tidak berbau di area site tersebut. Nah, dan pada sisi selatan itu kita tetap mempertahankan pohon mangga yang terletak di site sebagai peneduh.
ketika siang ataupun sore hari biar mataharinya tidak langsung masuk ke dalam site. Dan di sisi utara itu kita menerapkan pohon bungur yang dimana terletak di site sebagai peneduh dan estetika tampilannya, yang dimana di analisis sebelumnya pohon bungur kita letakkan di area selatan, yang sekarang kita pindahkan ke dalam area utara. Kemudian dari analisisnya, kemudian kita dapati beberapa sintesisnya, yaitu penerapan kebun kecil untuk menyerap air ke dalam site dan juga estetika rumah. Kemudian penempatan pohon-pohon di sisi sekitar site agar membuat peneduh alami untuk area site. Kemudian mempertahankan pohon mangga itu sendiri di lokasi site untuk menjadi peneduh terhadap rumah lantai 1. Dan pada sisi timur yang menerapkan tanaman vetiver yang bisa menyerap air dan menyalurkannya ke dalam tanah. Dan yang terakhir adalah penempatan beberapa ruang yang tepat di lokasi site agar nyaman untuk penghuni rumahnya sendiri. Dan kemudian kita masuk ke dalam data angin. Nah, angin sepanjang setahun itu memiliki kecepatan dan kekuatan yang tinggi dari arah utara di bulan Desember hingga April, sedangkan sebaliknya itu di mana bulan Mei hingga Oktober arah angin tersebut berubah dari arah utara ke arah selatan. Dan yang terakhir adalah pada akhir Oktober hingga awal Desember, arah angin itu sering berubah-ubah dan cenderung berasal dari arah barat sebagai masa peralihan musim, seperti musim panas dan juga musim dingin atau musim hujan. Nah, dari data tersebut maka bisa kita menganalisis apa saja yang bisa kita lakukan di dalam site, seperti sisi selatan yang kita terapkan bambu Jepang untuk menghalangi angin yang masuk ke dalam site dan juga menghalangi debu-debu agar tidak masuk ke dalam site. Terus tetap mempertahankan pohon mangga untuk mencegah angin dari arah barat yang kencang ke dalam site di area lantai 1. Dan juga di sisi barat kita mendapatkan pucuk merah untuk menambahkan estetika di dalam site, atau bahkan bisa untuk menyerap beberapa polusi ataupun debu yang dibawa oleh angin tersebut. Dan di sisi utara sendiri itu kita menerapkan pohon ketapang kencana untuk menahan angin masuk ke dalam area site dan menambah estetikanya juga. Dan sintesisnya adalah sisi utara kita tetap terapkan pohon ketapang kencana untuk menahan angin masuk ke dalam area site dan menambahkan estetika. Nah, di sisi selatan sendiri itu penerapan bambu Jepang untuk menghalangi angin yang masuk ke dalam site. Dan pada sisi selatan yang lainnya itu tetap mempertahankan atau kita tidak memindahkan pohon mangga untuk mencegah angin dari arah barat yang kencang ke dalam site tersebut. Kemudian sintesis yang lantai 2-nya adalah perubahan penempatan ruang dari sebelumnya untuk memaksimalkan potensi angin ke dalam rumah dengan maksimal, seperti beberapa ruang yang kita tempatkan di pinggiran agar ventilasinya bisa untuk menyalurkan udara masuk dari luar ke dalam bangunan, dan juga penempatan beberapa ruang seperti kamar, balkon, dan juga ruang keluarga di tempat yang cocok dan tepat untuk menyalurkan angin ke dalam rumah tersebut. Terus kita masuk ke dalam data hujannya. Nah, di Manado sendiri hujan umumnya datang akibat massa udara lembab yang bergerak dari wilayah laut, terutama dari arah Laut Sulawesi dan Samudra Pasifik bagian barat. Nah, periode hujan paling intens itu biasanya berlangsung dari bulan Oktober hingga Mei, yang dimana kota Manado memiliki iklim tropis yang basah yang dipengaruhi oleh kondisi laut di sekitarnya dan juga angin muson serta topografi wilayah Sulawesi Utara itu sendiri. Nah, dari sisi timur site itu terdapat area lembab ketika hujan yang disebabkan oleh rumah warga di sekitarnya dan juga jarang terpapar oleh matahari saat pagi sampai sore hari. Nah, dari data tersebut maka dapat disimpulkan beberapa analisis yang bisa saya dapatkan, yaitu pada sisi timur kita menerapkan kembali tanaman vetiver atau tanaman yang memiliki akar atau serabut yang panjang untuk bisa menyerap air dan menyalurkan ke dalam tanah. Jadi di area tersebut tidak lembab dan juga tidak berbau pada site. Nah, di sisi utara dan selatan itu pembuatan taman untuk menyerap air masuk ke dalam tanah agar tidak membuat banjir dalam site. Nah, kemudian di sisi barat, selatan, timur di bagian pinggiran site-nya itu kita menerapkan drainase untuk menyalurkan air yang ada di dalam site agar tidak membuat genangan air atau kebanjiran di dalam site itu sendiri. Nah, dari analisis tersebutlah maka kita dapat
menyimpulkan sintesisnya, yaitu di sisi utara selatan itu pembuatan taman untuk menyerap air masuk ke dalam site agar tidak membuat banjir dalam site. Terus di sisi barat, selatan, timur itu kita menerapkan drainase untuk menyalurkan air yang ada di dalam site agar tidak membuat banyak genangan di dalam area site tersebut. Nah, di sisi timur sendiri itu kita menerapkan tanaman vetiver yang bisa menyerap air. Nah, dan juga yang terakhir adalah penempatan ruang yang tepat agar tidak terjadinya kelembapan di area tertentu yang ekstrim. Kemudian kita masuk ke lembar kerjanya. Nah, lembar kerja yang pertama adalah dena bangunan. Dena bangunan atau denanya. Nah, di dena tersebut setelah kita menyimpulkan beberapa analisis sintesisnya, dapat kita simpulkan untuk penempatan ruang-ruangnya seperti WC yang berada pada sisi barat, teras samping, dan juga dapur yang berada di sisi barat, WC umum, kamar tamu, dan juga ruang cuci yang berada di area selatan yang dimana tidak terlalu terhalang oleh bangunan di area timur. Jadi untuk kelembapannya tidak terlalu ekstrim di area tersebut, dan juga teras depan yang memiliki pemandangan yang bagus dari arah selatan. Kemudian di lantai 2-nya sendiri itu kita tempatkan balkon di sisi barat dan juga WC 1-2. Kemudian di sisi selatan itu kita tempatkan ruang keluarga sebagai penempatan ruang yang sangat estetik dan juga kenyamanan agar orang tidak gampang langsung masuk dan juga melihat sebuah ruangan yang privasi oleh keluarganya sendiri. Kemudian dari tampak bangunnya sendiri kita bisa lihat dari tampak samping, kiri, dan depan itu memiliki banyak bukaan atau banyak jendela karena untuk meminimalisir udara agar bisa tersalurkan dengan baik ke dalam area bangunan. Kemudian tampak bangunan samping kanan dan juga belakangnya sendiri juga masih sama seperti sebelumnya karena kita menempatkan beberapa area yang tepat dan juga beberapa jendela agar anginnya bisa tersalurkan dengan tepat di dalam ruangan. Dan yang berikutnya adalah potongan. Ini mana bisa kita lihat ada beberapa pondasi yang memiliki pondasi yang kuat untuk 2 lantai, beberapa ruangan di dalam rumah yang terlihat menyalurkan udaranya, dan juga beberapa struktur yang terlihat kokoh di dalamnya. Dan kemudian berikutnya adalah side plan, di mana side plan sendiri adalah tampilan di mana bangunan itu sudah berdiri tanpa harus kita lihat langsung ke lokasinya sendiri. Dan yang terakhir adalah 3D modeling atau bentuk fisik secara keseluruhan dari bangunan itu sendiri.